Mudah-mudahan semua sehat ya dan masih semangat di pukul 1 ini. Mudah-mudahan tidak mengantuk ya. Ya kalau yang ngantuk bolehlah sambil ngopi-ngopi sedikit ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita tentang karakteristik bahan hasil pertanian. Dan seperti tadi yang sudah Bu Asri sampaikan, hari ini topiknya tentang sifat friksi ya. Sifat friksi bahan hasil pertanian. Mungkin kuliah hari ini bahannya tidak begitu banyak. Nanti kita akan isi coba dengan apa ya? Latihan soal ya. Nah, sudah 2 minggu kita tidak ada latihan soal nih. Eh, Baik, saya share screen dulu. Hmm. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah, Bro. Udah ya. Saya full screen dulu. Nah, ya. Oke. Oke, jadi hari ini ada dua topik besar ya, dua subtopik. Topiknya sifat friksi, ada dua subtopik sebetulnya yang akan kita bahas, yaitu tentang em, apa namanya koefisien friksi ya, koefisien friksi eh, dan sudut repus ya, atau sudut curah. Ada juga menyebut dengan sudut curah, ada juga yang menyebut dengan sudut tenang gitu ya. Em, kita mulai yang pertama Pak. Ini ya. Ini nggak bisa bergerak ya. Bentar ya. Bisa bergerak. Tuh. Oke. Jadi yang pertama ya, eh, sifat friksi bahan hasil pertanian itu memiliki peranan penting dalam perancangan alat dan mesin pertanian. Jadi ini masih ada kaitannya juga dengan kuliah-kuliah kita sebelumnya ya. Kuliah kita sebelumnya itu yang pertama tentang reologi, reologi bahan ya. Baik itu bahan eh, padat ya, ataupun bahan cair, ataupun bahan semi solid ya. Jadi friksi juga masih tentang pergerakan bahan ya, tentang pergerakan bahan. Friksi merupakan parameter penting untuk mengetahui besaran gaya yang harus diberikan pada bahan agar dapat bergerak ya. Nah, agar dapat bergerak. Jadi bahan kalau kita letakkan di misalnya di suatu permukaan, entah itu lantai atau meja ya, dia mempunyai friksi gitu ya dengan permukaan meja gitu ya, si bahannya gitu. Nah, penting ini untuk kita ketahui friksi ini karena ketika kita akan menggerakkan si benda ini, maka kita memerlukan eh, gaya ya, gaya untuk melawan eh, gaya friksinya gitu ya, untuk melawan gaya friksinya. Nanti kita lihat bagaimana eh, realitas dari gaya friksi gitu ya. Nah, pada perancangan hopper ya, sifat friksi digunakan untuk menentukan sudut permukaan hopper agar bahan dapat mudah bergerak dan terdistribusikan. Adik-adik tahu ya tentang hopper ya. Eh, jadi kalau di suatu mesin itu biasanya ada eh, suatu tempat untuk
mengumpan gitu ya, untuk feeding ya, mengumpan bahan ya. Misalnya itu di suatu alat eh, yang paling umum aja lah yang kita kita sering lihat ya. Mungkin kalau adik-adik pernah ke penggilingan padi yang apa? Yang sederhana ya, yang punya masyarakat itu RMU itu ya, rice milling unit itu di atas penyosohnya itu biasanya ada hooper ya. Hooper ini jadi untuk pengumpanan bahan sebelum masuk ke misalkan ke penyosoh atau ke penggiling itu hooper ya. Nah, hooper ini punya bentuk khusus ya, biasanya dia berbentuk segi empat gitu ya, segi empat atau kubus gitu. Kemudian mengerucut gitu ya, benar mengerucut. Sehingga nanti bahan yang kita tuangkan ke dalam hooper itu akan mudah untuk bergerak gitu ya, bergerak masuk ke misalnya ke penyosoh gitu ya. Nah, itu perlu kita ketahui, jadi tidak sembarangan dibuat si penyosok itu ya. Berapa sudut sudut apa untuk misalnya beras gitu ya, berapa sudut untuk jagung gitu. Nanti itu ada eh, apa itu untuk nanti ke sudut ripusnya ya. Tetapi nanti yang untuk ke friksinya itu nanti bagaimana bahan ini bisa bergerak ya. Misalnya dengan kita memiringkan saja gitu, ya, memiringkan hoopernya gitu ya. Nanti kita coba lihat bagaimana dia eh, apa gaya friksi itu bisa kita kita lawan dengan gaya gravitasi gitu ya. Nah, koefisien friksi dan sudut repos ini adalah dua sifat friksi yang penting ya diketahui karena aplikasinya yang sangat luas pada proses pengolahan ya, bahan pertanian. Jadi ada dua di sini nanti coba akan kita lihat yaitu em, koefisien friksi atau gaya friksi dan sudut repos. Tidak. Oke, kita masuk ke koefisien friksi ya. Koefisien friksi ya biasanya dilambangkan dengan mu ya. Mu merupakan besaran friksi yang terdapat di antara dua permukaan. Jadi kalau kita lihat ada gambar yang di sebelah kanan bawah itu ya. Jadi ini ada benda di atas suatu permukaan ya. Apakah dia lantai ataukah dia meja. Jadi ketika benda itu bersentuhan dengan dengan meja, dengan permukaannya, ya, di situ maka ada koefisien friksi gitu ya. Koefisien friksi adalah nilai tak berdimensi dan besarnya adalah rasio antara gaya gesek dan gaya normal yang terjadi di antara bahan. Ya. Jadi em, gaya normal ini siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya normal? Coba kalau kita lihat itu ada N ya, ada N itu gaya normal. Eh, itu menggambarkan apa ya N itu ya? Jadi gaya normal itu ada yang bisa bantu saya? Siapa yang tahu apa yang disebut dengan gaya normal? Saya Pak, Oke, Gaya yang Albert. tegak lurus. Gaya yang tegak lurus dengan dengan benda pada titik kotaknya. Jadi si hmm, suaranya hilang. halo halo Ya, ya, jelas kedengaran. Pak. Hmm. Gaya normal. Jadi eh, ga- saya ulang aja ya. Gaya normal Hmm. itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap permukaan benda terhadap titik N-nya ini. Jadi kotaknya tegak lurus terhadap si N-nya. Begitu Pak. Oh, oke. Jadi ya gaya yang tegak lurus ya, atau gaya sebetulnya yang melawan gaya
gaya berat dari benda ya. Jadi N itu sebetulnya bukan arahnya ke bawah ya. Gambar ini sebetulnya tidak tepat ya. Jadi N itu adalah gayanya ke atas ya. Jadi jadi ketika benda yang dengan suatu massa tertentu ya, misalnya kita katakanlah benda ini massanya M ya, maka gaya berat benda adalah apa? Ada yang bisa bantu? Kalau benda ini massanya M, maka gaya berat benda sama dengan Massa dikali percepatan gravitasi. Massa dikali gaya cepat. gravitasi, Pak. Ya, betul. Itu tadi Alia ya. Alia ya. Sama Iya, siapa Pak. tadi? Ada dua. Oke. Nah, saya senang ini kalau kita interaktif ya. Jadi eh, gaya dari si benda ini adalah massa dikali gravitasi ya. Massa kali gravitasi itu Newton ya. Nah, gaya normalnya adalah gaya yang melawan dari gaya gravitasi ya. Em, jadi kalau gaya itu kan disebut dengan gaya itu disebut dengan vektor ya. Vektor dia bukan skalar ya. Mungkin kita mengingat-ingat lagi ya apa yang disebut vektor, apa yang disebut skalar gitu ya. Ada yang bisa bantu saya? Kenapa gaya disebut vektor? Karena memiliki arah, Pak. Ya, bagus. Betul ya. Jadi memiliki arah. Nah, jadi kalau kita lihat gaya normal ini adalah gaya yang berlawanan dengan arahnya, dengan gaya berat ya. Dengan gaya berat. Itu yang disebut gaya normal. Atau dia tegak lurus, boleh. Tegak lurus. Jadi kalau yang suka politik tuh ada istilah-istilah tegak lurus. Tapi ini kita tidak bicara politik ya. Nah, itu ada yang tegak lurus. Jadi gaya normal itu gaya yang melawan gaya berat gitu ya. Nah, ketika benda ini diam gitu ya, maka gaya yang bekerja pada benda itu resultantenya ya atau penjumlahan gaya yang bekerja pada benda itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi tadi kalau gaya beratnya itu M dikali G ya, dengan arahnya ke bawah, maka gaya normal itu sama dia sebesar mg juga, tapi gayanya ke atas ya. Jadi dia meniadakan gaya berat sehingga dia tidak bergerak ya. Oke ya. Ini kita eh, abaikan dulu yang P ya. P itu gaya tarik ya. Ini di dalam hal ini eh, belum ada gaya tarik ya. Jadi pada posisi diam, jadi itu gaya normalnya sebanding dengan gaya berat ya, gaya berat benda. Nah, yang disebut dengan koefisien friksi ya, ini adalah friksi ya yang terjadi di antara kedua bahan ini gitu ya, kedua bahan ini. Jadi massa itu dengan permukaan itu gitu. Nah, besarnya si koefisien friksi ini adalah gaya geseknya ya, gaya geseknya dibanding dengan gaya normalnya gitu ya. Nanti kita lihat ya bagaimana aplikasi dari koefisien friksi ini ya. Atau bisa juga kita balik ya. Jadi gaya gesek adalah gaya gesek atau F ya. F itu sama dengan gaya normal dikali koefisien friksi ya. Itu hanya persamaan matematis saja ya. Jadi itu bisa dibalik. Jadi mu sama dengan F dibagi N atau F ya gaya gesek sama dengan mu dikali N ya. Itu hanya apa namanya sama matematis saja. Oke. Jadi gaya gesek ini adalah gaya yang terjadi pada bidang persentuhan dua buah benda yang arahnya berlawanan dengan gaya gerak benda. Nah, ini baru sekarang kita lihat ya. Jadi nanti kita lihat nanti ada juga gaya gesek ini berlawanan dengan gaya gerak benda. Jadi kalau kita lihat yang tadi ya, kalau gaya geseknya ke kiri, maka gaya benda ditarik ke kanan ya.
benda ditarik ke kanan, maka gaya gesek akan ke kiri. Jadi dia melawan gaya 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 gerak benda ya. Benda-benda dalam hal ini dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas. Oke, ini make sense saja ya. Gaya gesek antara dua buah benda padat adalah gaya gesek statis dan kinetis. Nah, ini jadi ada dua gaya gesek ya. Tadi sudah saya bahas juga secara sekilas bahwa ketika benda itu diam, ya, itu yang disebut dengan gaya gesek statis ya, gaya gesek statis. Kemudian ada juga dengan gaya gesek kinetis ya. Kinetik berarti benda itu bergerak. Sedangkan gaya antara benda padat dan cairan serta gas, oh ini tidak ada benda padatnya ini harusnya. Sedangkan gaya antara benda cair ya, benda cair dan gas adalah gaya Stokes ya. Ini mungkin kita ingat-ingat lagi ya kuliah yang minggu lalu ya. Jadi ini ada gaya Stokes ya. Nah untuk gaya gesek ini kita lebih banyak berhubungan dengan benda padat ya, benda padat. Nah coba sekarang kita lihat satu-satu ya. Jadi tadi ada dua gaya gesek ya, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis ya, atau dinamis, gaya gesek benda yang bergerak. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi antara dua benda padat yang tidak bergerak ya. Atau lebih tepatnya, gaya gesek yang terjadi antara dua benda padat yang tidak garis miring gitu ya, atau belum bergerak gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa saja benda itu diberikan gaya tapi dia gayanya nanti tidak kuat untuk melawan gaya gesek. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi dia bukan tidak bergerak tapi belum bergerak ya. Itu masuk ranahnya gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis ini dalam kehidupan sehari-hari bisa ini dia dapat mencegah benda pada bidang miring meluncur ke bawah gitu ya. Atau katakanlah juga tidak pada bidang miring, bidang datar juga ya. Kalau kita meletakkan sesuatu gitu ya, dia nggak bergerak gitu ya, nggak bergerak. Ataupun kalau kita miringkan sedikit, dia belum bergerak gitu ya, dia belum bergerak. Nah, pada kondisi diam ya, pada kondisi diam, nah, lebih tepatnya pada kondisi diam atau belum bergerak ya, atau belum bergerak, koefisien gesek statis lebih besar dari koefisien gesek ya, friksi gitu ya. Koefisien gesek ini lebih besar dari koefisien gesek atau koefisien friksi kinetis mungkin maksudnya ya. Jadi koefisien gesek statis itu lebih besar daripada koefisien gesek. Nah, sama dengan rumus umum tadi, tapi besar gaya gesek ya, besar gaya gesek itu sama dengan koefisien gesek statis dikali gaya normalnya gitu ya, gaya normal. Jadi ingat ya, ada dua gaya gesek ya, ada statis dan kinetis. Nah, sekarang coba kita lihat yang kinetisnya ya, atau yang dinamiknya. Gaya gesek kinetis ya, atau gaya gesek dinamis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Nah ini ya. Jadi ketika ada benda yang bergerak ya, maka dia mempunyai gaya gesek ya terhadap benda lain yang dia bersentuhan ya. Bahkan ketika kita misalnya menjatuhkan suatu benda dari katakanlah dari suatu menara gitu ya, dari satu ketinggian, maka dia juga akan mempunyai gaya gesek dengan udara gitu tadi ya. Nah, itu yang kita ingat pada waktu kita belajar hukum Stokes ya di reologi ya. Bagaimana suatu benda ya jatuh gitu ya, eh, gaya beratnya itu sama besar dengan gaya geseknya ya, sehingga itu berlaku hukum Stokes. Nah, kalau dia benda padat dan benda padat, misalkan di atas suatu permukaan, lantai atau meja ya, maka
eh, gaya gesek itu terjadi pada permukaan dua benda padat tersebut gitu ya. Ada banyak kejadian ya, dua buah benda bergesekan ya dalam keadaan bergerak gitu ya. Misalnya ban mobil ya, ban mobil itu kan dia menggelinding ya, eh, dengan bersentuhan dengan jalan, dengan aspal gitu ya. Nah, maka di situ ada kok gaya gesek kinetis ya. Ada gaya gesek kinetis, gaya gesek kinetis itu. Nah, koefisien gaya gesek kinetis itu lebih kecil dari gaya gesek statis ya untuk material yang sama. Nah, ini penting ya, mesti diingat ya. Jadi koefisien gesek kinetis atau mu k itu ya lebih kecil dari koefisien gesek statis ya atau mu s ya untuk material yang sama. Nah, rumusnya sama dengan tadi ya. Rumus umumnya adalah F sama dengan mu kali N atau gaya gesek kinetis kalau untuk F untuk gaya gesek kinetis sama dengan eh, koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normalnya. Ya. Nah, ini yang dalam sehari-hari kita bisa merasakan ya, ini kenapa apa koefisien kinetis itu lebih kecil atau koefisien gesek statis itu lebih besar dari koefisien gesek kinetis ya. Nah, mungkin kita bisa kasih contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti coba masing-masing mengingat-ingat kejadian apa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita gambarkan bahwa koefisien gesek kinetis itu lebih kecil daripada koefisien gesek statis ya, atau sebaliknya. Nah, coba saya kasih contoh satu ya. Ketika kita mendorong mobil, katakanlah mobil kita mogok, ya, mobil kita mogok atau motor kita mogok, motor ya. Nah, itu pada saat awal kita mendorong itu rasanya berat ya, sehingga kita memberikan gaya yang besar gitu ya pada saat kita menggelindingkan rodanya itu ya. Tapi apa yang terjadi setelah dia menggelinding? Ya? Setelah dia menggelinding, maka gaya yang kita berikan itu tidak perlu sebesar gaya awal tadi ya, gaya awal tadi. Nah, itu menggambarkan pada saat si mobil itu diam, maka kita akan melawan gaya gesek statisnya, ya, gaya gesek statis, karena dia masih keadaan diam. Nah, ketika dia baru mau bergerak, maka yang kita lawan gaya gesek statisnya. Nah, itu membuktikan ya bahwa gaya gesek statis itu atau koefisien statiknya, karena itu hubungannya linear ya, itu membuktikan bahwa pada saat diam itu gaya gesek statis itu lebih besar daripada setelah dia bergerak gitu ya. Setelah dia bergerak itu lebih enteng kita mendorongnya gitu ya. Nah, itu yang bisa kita buktikan secara kehidupan sehari-hari bahwa koefisien gesek kinetis itu lebih kecil dari koefisien gesek statis ya. Dalam hal tadi mendorong mobil ya. Nah, coba ada nggak ya contoh lain yang yang kita bisa rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Eh, Siapa yang bisa Ini, Pak. memberikan? Siapa? Denny. Iya, Pak. Oke, oke ya, Denny Arifin. Oke. Ini tadi terkait yang status dulu kan, Pak? Iya, Atau yang maksudnya ketika dia statis itu kita merasakan bahwa kita emang memberikan tenaga yang lebih besar gitu daripada kalau dia dalam keadaan dinamis. Apa contohnya? Tadi contohnya tadi kita eh, mendorong mobil kan. Mm-mm. kalau dari ini contohnya itu yang pertama, contohnya itu mendorong meja yang berat, Pak, yang Mm-mm. dia tidak gerak. Jadi kita membutuhkan banyak tenaga untuk mendorong, ya mendorong meja tersebut Meja. karena kan dia tidak bergerak.
Jadi kita Betul. percepat. Setelah Mundur. bergerak kita tidak terlalu berat kan mendorongnya kan? Iya, Pak. Iya, nah itu betul. Jadi itu yang disampaikan Denny tadi contoh. Jadi bagaimana gaya gesek statis itu lebih besar daripada gaya gesek kinetik ya. Iya, betul. Ada yang mau berikan contoh lain? Eh, ya, mungkin nanti kita coba masing-masing lihat ya, apa kira-kira yang ya pada keadaan diam dia itu lebih berat ya daripada kalau dia sudah bergerak gitu ya. Ya sama juga ketika kita mengayuh sepeda ya, mungkin ada di sini yang penggemar naik sepeda ya. Pada saat awal itu kan dari diam kita menekan pedalnya itu kan lebih lebih kuat ya, menekan pedal sepeda daripada setelah dia jalan ya lebih rasa lebih enteng gitu ya. Karena gesekan statisnya itu gesekan kinetisnya itu lebih kecil daripada gesekan statisnya. Oke ya, jadi sudah kira-kira udah ngerti ya ini untuk membedakan antara gaya gesek statis dan gaya gesek apa eh, kinetis ya. Saya kira ini sudah juga didapatkan di ini ya, di mana? Di fisika dasar ya, waktu kita SMA atau waktu kita di tingkat 1 ya, di semester 1 2 ya, fisika. Oke, nah sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi gaya gesek ya. Jadi gaya gesek ini dipengaruhi ya oleh karakteristik bahan ya, serta tingkat kekerasan permukaan di mana bahan diletakkan. Nah, jadi baik bahan, baik permukaan itu berpengaruh terhadap gaya gesek gitu ya. Jadi contohnya, kembali lagi contohnya misalnya ke ban tadi ya, ban. Ini kita belum masuk ke bahan pertanian. Ini ke umum dulu ya, bahan umum ya. Ban tadi itu dipengaruhi oleh karakteristik bannya, misalnya berapa sih apakah bannya kempes atau tidak kempes. Itu akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi eh, bagaimana kita mendorong mobilnya gitu ya. Kemudian dari sisi jalannya ya, apakah dia di atas aspal atau di atas batu kerikil atau di atas tanah gitu ya, itu kan berbeda. Nah, itu memperlihatkan bahwa gaya gesek ini dipengaruhi oleh karakteristik bahan dan eh, permukaan ya, di mana bahan itu diletakkan. Nah, kemudian nilai gaya gesek yang besar menunjukkan bahwa gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan bahan juga besar. Nah, ini ya. Jadi dia hubungannya apa namanya itu apa hubungannya positif gitu ya. Apa namanya kalau ini? Aduh saya ya berbanding lurus ya. Ya. Saya kadang-kadang lupa ya. Berbanding lurus. Jadi ya gaya gesek tuh kalau gaya geseknya besar, maka gaya yang kita butuhkan untuk menggerakkan benda juga besar gitu ya. Nah, jadi jadi tadi misalkan kayak ban yang kempes dengan ban yang tidak kempes ya, pasti kan gaya gaya geseknya lebih besar ban yang kempes kan, sehingga kita lebih membutuhkan gaya yang besar gitu ya untuk mendorong ban yang kempes daripada yang tidak kempes. Jadi dia berbanding lurus betul. Nah, secara umum gaya gesek tuh ya digambarkan sebagai atau dirumuskannya sebagai sebanding dengan gaya normal tadi ya sudah ya. Jadi gaya gesek itu sebanding dengan gaya normal gitu. Jadi kalau em, ke mobil tadi ya, mobil yang berat, yang besar ya, itu akan lebih susah lagi didorongnya gitu ya. Atau benda yang lebih besar, yang lebih berat itu akan lebih lebih berat juga untuk mendorongnya gitu ya. Karena apa? Karena gaya normalnya juga akan semakin besar kan. Gaya normal kan adalah gaya yang
setara dengan massa ya, gaya gaya berat mobil ya, atau gaya berat bahan benda ya. Nah, kemudian gaya gesek juga tidak tergantung pada dimensi permukaan geser gitu ya. Jadi dia eh, tidak dipengaruhi oleh dimensi gitu. Kalau yang dipengaruhi oleh dimensi apa ya? Bukan gaya ya, yang dipengaruhi oleh dimensi itu kemarin kita belajar di shear stress itu apa ya? Siapa yang bisa bantu saya? Ketika luas permukaan atau dimensi itu berpengaruh, maka itu apa itu? Besaran apa yang dipengaruhi oleh luas? Ada yang bisa bantu? Kemarin kita sudah belajar stres ya, shear stress ya. Stres atau stres itu tegangan ya, tegangan, tekanan. Apa yang dipengaruhi oleh dimensi permukaan atau luas permukaan? Tadi sudah saya sebutkan ya, barusan ya. Ya stres ya, tekanan ya, tekanan. Iya kan? Mungkin kemarin saya sempat joke ya, kenapa orang stres karena tekanannya besar kan? Karena stres sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Jadi kenapa orang stres? Karena gayanya kebesaran gitu. Itu secara joke ya. Nah, tapi kalau gaya tidak dipengaruhi oleh eh, dimensi permukaan ya. Nah, ini harus diingat ya. Jadi ini sebetulnya lebih sederhana ya, mempelajari tentang friksi ini. Friksi ini kita hanya sampai kepada gaya. Ya, gaya itu adalah Newton ya. Jadi tidak sampai kepada dimensi permukaan ya. Nah, kemudian gaya gesek juga tidak tergantung pada kecepatan geser ya. Ini kemarin kalau kita pelajari di viskositas ya, kecepatan geser itu apa? Shear rate ya. Dia tidak terpengaruh oleh itu ya. Jadi gaya gesek itu semata-mata terpengaruh hanya pada gaya normalnya ya, sama karakteristik permukaannya tadi ya, permukaan dan karakteristik benda. Kemudian dia tergantung pada sifat permukaan kontak. Nah ini tadi. Oke. Nah, kalau tadi bahan secara umum ya, sekarang kita lihat faktor yang mempengaruhi koefisien friksi bahan hasil pertanian ya, karena bahan hasil pertanian mempunyai karakteristik tersendiri ya, ya kan, bagaimana permukaannya ya, bagaimana keadaan bahan hasil pertanian itu apa aja yang akan mempengaruhi kepada koefisien friksinya ya. Koefisien friksi ini yang mempengaruhi gaya friksinya, gaya geseknya ya. Nah, untuk bahan pertanian itu selain yang tadi ya, juga dipengaruhi oleh kondisi bahan. Ya sama sebetulnya ya tadi ya. Kalau si ban tadi misalkan kempes tidak kempes. Nah, kalau ini bahan pertanian ini dia eh, kadang-kadang basah gitu ya, basah keadaan luarnya ya dan basah. Kalau kalau dalamnya nanti itu ke kadar air yang ketiga ya. Nah, kalau basah dapat menyebabkan lengket gitu ya. Ada beberapa bahan pertanian gitu. Kemudian suhu dapat merubah karakteristik permukaan ya, ya kan? Kemarin kita sudah belajar ya bagaimana pengaruh suhu terhadap viskositas misalnya ya, terhadap tekstur gitu ya. Permukaan itu lebih kepada tekstur ya, bukan kepada viskositasnya. Karena ini benda padat ya. Jadi kepada teksturnya gitu. Bagaimana suhu mempengaruhi tekstur gitu. Biasanya kalau suhunya makin tinggi maka teksturnya makin getas misalnya, makin garing gitu ya. Kalau suhunya dingin dia makin misalnya makin apa? Makin plastis gitu ya, makin elastis gitu ya. Nah, ketiga adalah kadar airnya ya. Kadar airnya jelas ya kalau produk pertanian itu kalau dia semakin besar kadar airnya maka
bendanya juga akan semakin pada umumnya semakin friksinya akan semakin besar ya daripada kalau semakin kering ya. Makin kering maka semakin mudah dia untuk digerakkan gitu. Kemudian juga tergantung pada tekanan permukaan atau gaya yang diaplikasikan ya pasti ya. Kemudian kecepatan geser ya. Nah, kecepatan geser ternyata mempengaruhi pada koefisien friksi ini. Nanti coba kita lihat ya bagaimana dia mempengaruhinya. Kemudian kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tentunya akan mempengaruhi kondisi dari bahan pertanian ya. Karena bahan pertanian misalnya eh, di suatu daerah yang kondisinya lembab ya, itu akan berpengaruh terhadap bahan hasil pertanian. Nah, ini ada latihan ya. Oh, sebentar tadi saya lupa saya mau kirimkan ke ini, tapi nggak apa-apa deh. Ini kita coba latihan yang apa? Soal yang sederhana ya, sederhana. Habis ini nanti kita bahas sama-sama ya, tapi saya ingin eh, adik-adik mahasiswa menghitung dulu ya, menghitung dulu nanti supaya kita bisa samakan apakah cara pemikiran kita sama gitu ya dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini ada sebuah benda ya dengan massa 20 kilo. Ya, ini ada benda dengan massa 20 kilo terletak di atas lantai atau di atas satu permukaan lah, di mana koefisien friksi statis ya dan kinetis lantai masing-masing 0,5 dan 0,3. Nah, ini ya, koefisien friksi statisnya itu lebih tinggi dari koefisien friksi kinetisnya ya, 0,5 dan 0,3. Berapa gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda? Nah, ya, mudah kan? Jadi, berapa sih gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda gitu ya? Untuk mulai menggerakkan benda gitu ya. Kemudian bila benda kemudian ditarik dengan gaya sebesar 160 Newton secara mendatar ya sejajar dengan lantai, tentukan gaya gesek dan percepatan yang dialami benda. Nah, di sini sudah coba supaya kita semangat, coba kita ini dulu ya. Kita coba masing-masing menghitung ya. Silakan dihitung boleh pakai apa coret-coret nanti bisa difoto atau apa ya. Nanti yang sudah ini bisa menampilkan nanti akan kita bahas sama-sama gitu ya. Eh, ada pertanyaan nggak sebelumnya sebelum kita mulai untuk latihan ini ya? Coba ada pertanyaan nggak sebelumnya ya? Atau dengan soal ini ada yang tidak dimengerti dengan soalnya. Saya kira ini masalah koefisien friksi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu rumit ya. Tetapi ini menjadi dasar dari kita nanti untuk melakukan perhitungan-perhitungan nanti di dalam desain ya, desain perancangan gitu ya, suatu alat atau mesin pertanian gitu. Jadi ini perhitungan yang mendasar gitu. Ada yang ada yang mau ditanyakan atau yang belum mengerti yang sudah dijelaskan tadi? Sudah ngerti semua? Kalau sudah paham ya yang tadi dijelaskan, nah coba sekarang kita kerjakan ini ya. Mungkin saya kasih waktu 5 menit kali cukup ya. 5 menit bisa nggak? Coba ada yang bersuara. 5 menit bisa. Nggak usah susah-susah. Untuk G-nya sudah kita pakai yang gampang aja ya. 10 meter per detik kuadrat ya. Oke deh, saya tambahin deh 10 menit ya. Coba 10 menit.
kelamaan ya kali Bu Asri ya, 10 menit ya. Iya, Prof. 8 mungkin, Prof, di tengah-tengah. 8, oke deh, 8 menit ya. 8 menit. Oke. Eh, saya pengen semua kita mengerjakan, artinya nanti kita bahas sama-sama nanti ya, jawabnya. Tapi supaya kalau kita tidak mengerjakan nanti kita nggak tahu, oh kita kurang pahamnya di sini, oh kita salahnya di sini. Jadi dikerjakan dulu nanti kita kita bahas ya, kita jawab soalnya. Oke, dari sekarang ya. Ini jam saya jam 1.43, berarti kalau 8 menit sampai jam 1.51 ya, 1.51. Eh, ini harusnya oke deh, nanti pakai PR aja ya Bu Asri ya. Yang Pak, oh iya boleh. berarti yang dicari itu EP sama FK ya? Ini jadi ya yang ini kan yang pertanyaan pertama ya, berapa gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda ya, ya kan? Nah, tadi kan rumusnya benda itu bergerak untuk melawan gaya gesek apa? Kalau yang pertama, dari keadaan diam kemudian mau bergerak, maka gaya yang diperlukan itu gaya yang melawan gaya gesek apa? Statis apa kinetis? Siapa tadi yang nanya tadi? Statis. Statis ya. Jadi berarti berapa gaya yang diperlukan untuk melawan gaya gesek statisnya gitu ya. Itu yang pertama ya. Nah, gaya gesek statis tadi rumusnya kan sudah tahu ya. Eh, Saya mungkin bantu jawab, Pak. ya, Yang pertama kan tadi kan diketahui kan masanya 20 kilogram ya. Berarti yang pertama kan dicari gaya gesek statisnya ya. Nah, rumus gaya gesek statis itu kan koefisien gaya gesek statis dikali gaya normalnya. Nah, kemudian di sini kan dia si gaya normalnya itu kan kita nggak diketahui di sini, tapi kan di sini kita tahu bahwa gaya normal itu kan M kali G. Nah, kemudian di sini kan dia di soal udah diketahui M-nya 20 kilogram. Maka ya. gaya normalnya itu 20 kilogram dikali 9,8. Nah, G itu gaya gravitasi. Ya, Mungkin kita teman-teman udah tahu. kali Jadi, 10 saja, kali 10 biar gampang. Oke, ya, itu udah betul ya. Nah, ya, berarti udah ada clue-nya tuh dari siapa nih? Ya, siapa ini? Saya kok nggak bisa Albert, lihat. Pak. Albert ya, dari Albert sudah. Oke, itu yang untuk yang pertama, sudah clue-nya sudah sampai situ Albert. Nanti biar yang lain itu sudah 80% menjawab tuh, tinggal dikit lagi ya. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua. Bila benda kemudian ditarik dengan gaya sebesar 160 Newton, ya, secara mendatar, tentukan gaya gesek dan percepatan yang dialami benda. Jadi eh, ini benda sudah ditarik gitu ya. Jadi nanti tinggal dicek apakah dengan gaya sebesar itu bergerak nggak bendanya gitu ya. Nah kalau dia bergerak, kemudian kita hitung berapa percepatan dari benda. Oke, jadi saya pikir clue-nya sudah jelas terus dari Albert ya. Itu sudah 80% menjawab gitu. Jadi tinggal sekarang dituliskan saja di atas kalau boleh di atas PowerPoint atau apa sajalah yang nanti bisa ditampilkan salah seorang ya, atau 3 orang nanti satu menjawab pertanyaan pertama, kedua menjawab pertanyaan ke yang B, ini ada A, B, C lah, ini ada 3 ya. Ada 3A, B, gaya geser, dan percepatan. Jadi nanti ada yang 3 orang ya. Nanti coba kita lihat. Oke, silakan lanjut. Kerjakan dulu. Pak, saya mau nanya. Ya, Tadi silakan. kan di sini kan gaya apa namanya gaya geseknya tadi yang statis. Nah, saya kan buatnya itu 20 dikali 9,8 nggak dikali 10. Itu nggak Oh, apa-apa. boleh pakai kalkulator. Maksud saya Oh, tadinya pakai 10 supaya nggak usah pakai kalkulator, tapi nggak apa-apa. Mau pakai 98 juga. oh ya, siap, Pak. Kalau pakai 10 nggak usah pakai kalkulator. Jadi biar cepat. Gitu.
Saya kok sudah ketemu, Pak. Sudah, oke, sebentar. Tadi siapa tuh yang udah ketemu? Saya catat dulu. Sahat ya, siapa tadi? Yonatan, Pak. Yonatan Sahat. Yonatan. Oke, Yonatan ya. Nanti Yonatan. Yonatan, Pak. Yonata. Yonatan nggak pakein, Pak. Ya, Yonata ya. Yonata, oke. Kita kasih kesempatan dulu ya Yonata ya, teman-temannya ya. Tadi kan kita 1 sampai 1:51. Nah, juga sudah ketemu Pak. 3 menit lagi. Albert sudah ya, oke. Nanti Yonata jawab yang A. Berarti Albert nanti jawab yang B ya. Nah, oke. Saya minta 3 orang yang volunteer. Siapa lagi yang mau menjawab yang C? Yang sudah selesai? Yang perempuan kalau ada ya. Tadi udah laki-laki 2 nih. Renata dan Albert. Alia tadi kayaknya ya. Satu menit lagi. Oke, waktunya habis ya. Oke, nanti kita cek sama-sama ya. Kita cek sama-sama. Sebelumnya saya tutup dulu ini ya, supaya nanti bisa teman-teman ada yang mau presentasi. Saya tutup dulu. Ini. Hmm. Tapi baru 2 ini yang ini satu lagi siapa ya? Satu lagi siapa yang sudah selesai? Aisyah Putri sudah selesai belum? Sudah selesai hitung atau nggak ngitung? Hah, sudah? Sudah ya? Oke ya, Aisyah ya nanti ya yang itu ya. Oke, jadi kita satu-satu aja ya. Tapi kalau nanti apa namanya di screen-nya terlihat semua juga nggak apa-apa ya nanti dari. Nah oke, sekarang coba saya mau lihat Yonata yang sebentar sebentar sebelum Yonata, saya pengen tahu dulu deh ini sekarang ada berapa orang ini? Ini ada 80 orang. 80 orang. Saya pengen yang tidak selesai angkat tangan deh, yang tidak selesai. Coba bisa ini nggak ya? Bisa raise hand nggak ya? Saya pengen tahu ada berapa orang sih yang tidak selesai. Coba yang tidak selesai eh, raise hand deh di ini di itunya. Raise hand kan bisa bisa banyak ya. Coba saya mau lihat. Ada nggak yang tidak selesai? Yang masih bingung? Karena kalau ditanya ada yang nggak paham, nggak ada yang nanya.
Jadi saya anggap berarti sudah paham semua. Nah, sekarang saya pengen tahu ada yang tidak selesai nggak? Nggak ada yang raise hand ya? Nggak ada yang raise hand ya, Bu Asri ya? Berarti sudah selesai semua ya? Bisa semua ya? Betul ya? Oke deh. Oke. Em, oke. Nggak ada yang raise hand berarti selesai semua. Oke. Nah, berarti sudah selesai semua. Oke, sekarang kita cek Yonata dulu deh. Yonata, coba kamu ini share screen-nya, kerjaan kamu tadi. Saya lihat. Oh ya Pak. Tapi Pak sebelumnya itu pakai pensil Pak. Kalau kurang jelas nanti saja. Oh ya, nggak apa-apa kan nanti kamu bacakan juga bisa sambil baca. Ya. Mm-mm. Oke. Jadi itu tadi kelihatan udah Eh, kelihatan belum Pak? eh, nggak apa-apa. Kamu bacakan aja. Jadi berapa berapa eh, gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda? Gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda itu EPS ya Pak? 120, I- Ya, 120 Pak. 120. 120 dari mana? Dari kan pertama itu kan gaya normalnya itu M kali G. Jadi 20 dikali 10 didapatkan gaya normalnya itu 200. Oke, Terus rumusnya betul. EPS-nya itu mu S dikali Newton, di mana mu S-nya itu 0,6 dikali dengan 200, jadi EPS-nya itu 120. Oke. Mu S-nya berapa ya di soalnya? Mu S-nya mu S-nya itu 0,6 Pak. Oh, 0,6. Ya, kalau 0,6 mah kamu udah betul sih, cuma mungkin soalnya kamu kurang teliti. Soalnya 0,5 atau 0,6 ya? Eh, Teman-teman berapa teman-teman soalnya tadi? Ininya ini US-nya beda-beda Pak. Tadi ada yang 0, di awal 0,6 tapi di akhir 0,5 Pak. Oh iya? Co- Oh ya begitu ya. Coba saya lihat lagi. eh, Kalau Eh, 0,5 berarti 100 Pak. oke, jadi tapi udah betul kamu. Jadi itu tinggal masalah 0,6 atau 0,5 ya. Jadi udah betul. Jadi 0,6 dikali 200 120. Kalau dia 0, apa? Kalau dia 0,5. 0,5 berarti 100 ya. 100. Ya Pak. Oke. Ya, betul. Oke, Yonata 100 nilainya. Oke. Nah, sekarang kita ke Albert. Albert, untuk jawaban yang B. Coba kamu itu share screen. Oke, Pak, aku Yang selesai lain dulu. sambil cek ya pekerjaannya ya, apakah sesuai. Coba yang eh, Albert bisa show screen. Bentar, Pak, aku coba dulu. Oke, oke. Bentar ya, Pak. Ya. Hmm. Ini, Pak, jawaban saya, Pak. Hmm. Nah, tadi kan di soal kan di Fs-nya gaya statisnya itu udah diketahui 0,6, maka dikali 200 hasilnya 120 Newton. Kemudian, Ya. tadi kan di soal dikatanya ditarik 160 Newton, maka kinetisnya itu Hmm. menjadi 0,3 dikali 200, hasilnya 196. Nah, kemudian kan di situ ditanya kan jika Ntar ditarik dulu sama dengan, 0,3 kali 200 berapa? oh iya salah, tahu Pak. Salah, salah. Eh, Saya, Pak. Jadi eh. soalnya aku pakai yang yang 9,8 Pak. Nah, ini Ya, lebih enak udah. kali kali 200 kan lebih enak kan? Ya, Berapa? oke, Pak. Mm-mm. Hasilnya 60 Newton. Kemudian, tadi kan udah dapat Mm-mm. dia si statisnya itu 120 Newton dan si kinetisnya itu 60 Newton. Maka di gaya totalnya itu menjadi 160 Newton dikurang 60. 60 itu dari mana? Dari ini, yang FK. Kenapa FK aku buat? Karena dia itu ditarik dari 160 Newton mendatar. Berarti dia yang pakai yang kinetis. Berarti 160 Newton dikurang 60 Newton. Jadi gaya totalnya 100 Newton. Gitu, Pak. Kalau yang B. Hmm. Oke, jadi yang B 100 Newton ya. Ya, Oke. Pak. Pertanyaan tadi yang B apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan tadi, ya.
Bentar, Pak. Tadi pertanyaannya itu, bila benda ditarik sebesar 60 Newton secara mendatar. Mm-mm. Berapa gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda bila benda ditarik sebesar 160 Newton? Itu, Pak. Oh, berapa gaya yang diperlukan untuk menarik benda supaya Ya, benda bergerak ya? Berarti ya, Pak. seharusnya sama dengan gaya gesek statisnya. Dia untuk melawan gaya gesek statisnya dulu, iya kan? Ngerti? Ya. Jadi eh, berapa gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda adalah gaya yang diperlukan untuk melawan gaya statisnya. Tadi sudah dihitung oleh Yonata, gaya statisnya itu tadi kan 120. Jadi pertanyaan B itu hanya sama dengan jawabannya si yang A, ya. Ngerti nggak? Kalau Ngerti, ngerti, pertanyaannya Pak. berapa gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda, ya. Karena dari keadaan diam, maka dia harus melawan gaya statisnya, ya. Gaya statisnya itu kan 120 ya. Kalau tadi 0,6 itunya, koefisien statisnya ya. Kalau koefisien statisnya 0,5 maka gayanya 100. Nah, gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda itu minimal sama dengan gaya gesek statisnya, iya kan? Gitu ya. Nangkep nggak, Albert? Nangkap, Pak, nangkap. Nangkap ya? Oke. Jadi Oke. kalau kita masih baru mulai bergerak atau pertanyaan menggerakkan benda itu masih kita melawan gaya statisnya ya. Nah, nanti baru pertanyaan ketiga ini tadi ke Aisyah ya. Siapa tadi yang ketiga tadi? Ya Aisyah ya. Aisyah tadi baru baru kita lihat. Nah, dia digerakkan dengan tenaga 160 ya kan. Padahal untuk bergerak dia butuh hanya 120 Newton ya. Berarti bergerak dia pasti dengan 160 gitu ya. Nah, sehingga nanti masuk yang ini baru Albert ini ke gaya bersihnya nanti ya. Oke. Kita sekarang ke Aisyah dulu. Ini ditutup dulu Albert. Nanti kita lihat. Coba Aisyah. Aisyah katanya kan tadi udah selesai. Coba perhitungan Aisyah gimana? Bentar ya, Pak. Oke. Ini sebelumnya udah kelihatan belum? Lagi on the way. Apa udah kelihatan? Eh, ya, udah oke, udah kelihatan. Sebelumnya kan tadi untuk yang C itu Mm-mm. dicari percepatan yang dialami benda, Mm-mm. kemudian ditarik dengan gaya sebesar 160 N. Di sini kita punya gayanya 160 Mm-mm. Newton dan masanya itu 20 kilogram. Jadi untuk rumus gaya itu kan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, untuk percepatannya tinggal dibalik gaya per massa. Jadi untuk perhitungannya 160 Newton per 20 kilo didapat hasil 8 meter per second. 8 meter per second. Ya, Oke. Pak. Ada yang lain? Oke, nggak apa-apa. Sudah Saya, sejak Pak. eh, Pak, maaf izin menambahkan.
Maaf Pak, sebelumnya Pak ini udah bisa di stop share screen-nya. Iya, oke, sorry saya terputus sebentar, saya lagi sambung. Oke, Aisyah stop share dulu. Tadi siapa yang mau ini ya? Yang mau komen tadi? Saya Ada yang Pak. Saya, Pak. ya, yang perempuan dulu. Ini siapa tadi? Yang saya. Alia, Pak. Oh, ini Alia ya. Oke, Alia punya jawaban lain. Kalau menurut saya harusnya gaya yang diberi untuk menggerakkan itu kan 160, berarti dikurangin sama gaya gesek kinetisnya yaitu 100. 160. Enggak, Pak, saya buka dulu. Kalau dikurangin sama gaya gesek kinetisnya itu 60. Berarti 160 dikurangin 60, jadinya kan 100 gaya totalnya. Sama dengan massa dikali percepatan. Massanya itu 20, berarti 20 kali A. Berarti 100 dibagi 20 sama dengan percepatan. Berarti hasilnya 5 meter per second. Iya, iya. Iya, Pak. bagus. Oke, ada. Siap, Albert mau kasih komen. Iya, sama Pak, jawaban saya sama si Ayah tadi. Jadi Alia. itu yang A-nya itu jadinya 160. Kan tadi totalnya 160 dikurang 60. Jadi 100, maka F totalnya 100. Jadi kalau mencari A-nya 100 dibagi 20. Jadi hasilnya 5. Iya, oke. Ya, baik. Jadi, ya, bagus ya. Jadi sudah pada ini ya, sudah pada ngerti ya. Coba saya ulang lagi ya supaya ini bentar tadi saya sempat terpental mana tadi itunya ya. Oh, ini ya. Oh, ini. Bentar. Oke. Nah, oke, udah terlihat ya. Ini membesarkannya ini. Bentar. Sini. Oke. Kita ulang lagi ya. Ini tadi memang berapa sih itunya? 0,5. 0,5 dan 0,3 ya, bukan 0,6 ya. Oke, tidak apa-apa, itu sih hanya angka saja. Coba sekarang kita lihat ya. Nah, ini kita lihat ya. Kita bahas lagi ya. Jadi gaya bendanya kan itu ya, massa dikali gravitasi ya. Jadi gaya bendanya 20 kali 10 ya, 10. Jadi 200 Newton ya. Nah, kemudian dalam keadaan diam, nah ini ya dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam, dalam keadaan diam, gaya normal sama dengan gaya benda, ya kan ya? Gaya normal sama dengan gaya benda. Sehingga sama-sama 200 Newton ya, cuma arahnya berlawanan tadi ya. Kalau gaya gaya bendanya ke bawah, maka gaya normalnya ke atas. Nah, gaya gesek itu sama dengan gaya normal dikali koefisien friksi. Ini gaya gesek statisnya ya. Jadi 200 kali setengah itu sama dengan 100 Newton ya. Jadi kalau tadi oke misalnya salah ya 0,6 itu jadi 120 gitu ya. 120 kalau dia 0,6 koefisien friksinya. Ini koefisien friksinya 0,5. Nah, gaya minimal yang diperlukan untuk menggerakkan benda sama dengan gaya gesek statisnya. Jadi yang B itu ya, tadi Albert ya, itu gaya minimal yang diperlukan untuk menggerakkan benda itu 100 Newton. Ya kan? Kalau dia lebih dari 100 Newton ya, dia lebih lebih bagus lagi gitu ya. Artinya dia memang betul-betul sudah bergerak bendanya gitu ya. Nah, benda kemudian ditarik dengan gaya P 160 Newton ya. Karena 160 Newton itu lebih besar dari 100 Newton, nah maka benda memang bergerak ya. Ya, ini saya merahkannya melawan gaya gesek kinetis ya. Jadi P-nya itu memang harus di atas 100 Newton supaya dia bergerak ya. Betul? Ya kan? Nah,
Berapa percepatannya? Maka percepatannya adalah gaya bersih ya, gaya bersih ya. Tadi kan ditarik 160, tapi ada gaya gesek yang melawan tadi ya. Gaya gesek itu melawan gaya gerak benda gitu ya. Nah, itu yang harus kita lihat gitu ya. Eh, jadi gaya bersihnya itu 160 Newton dikurang dulu dengan gaya gesek kinetisnya, tapi gaya gesek kinetisnya bukan gaya gesek statis. Ingat ya, kalau dia sudah bergerak, maka yang mengurangi gaya geraknya itu adalah gaya gesek kinetisnya, ya, bukan gaya gesek statisnya. Maka kita hitung dulu gaya gesek kinetisnya. 200 dikali koefisien friksi kinetisnya 0,3 kan? Itu adalah sebesar 60 Newton. Ya, betul? 60 Newton ya. Sehingga gaya bersih yang bekerja pada benda itu 160 dikurang 60 dibagi 20 ya. Jadi 5 meter per detik kuadrat. Oke, ada yang bertanya nggak? Ada yang betul semua? Siapa yang betul semua hitung-hitungannya? Aku, Pak. Saya, Ada? Pak. Oh, siapa tuh? Eh, siapa tadi yang saya? Saya, Nanti, Pak. eh, nanti Bu Asri catat Albert, Pak. yang betul semua. Iya, Pak. Oke ya, ini buat latihan kita ya. Nah, sampai sini ada yang ini ya, ini kan ada banyak ya. Ada yang belum ngerti? Ada yang belum ngerti ini hitung-hitungannya? Ya. Jadi yang kritis itu ya, jadi yang gaya bersihnya ini bukan dikurang dengan gaya gesek statisnya ya, dikurang dengan gaya gesek kinetisnya, ya kan? Yang perlu dicek adalah apakah gaya yang bekerja pada benda itu sudah melewati gaya statisnya. Kalau dia untuk bergerak ya, tadi untuk bergerak kan minimal dia harus punya 100 Newton ya gayanya ya. Nah, sementara dia diberikan gaya sebesar 160 ya kan, berarti benda itu pasti bergerak ya kan, karena untuk menggerakkan benda itu dia minimal 100 Newton gitu ya. Nah, karena dia diberikan gaya sebesar 160 Newton, maka benda itu bergerak karena lebih besar dari 100 Newton. Tetapi gaya gerak itu harus dikurangi dengan gaya gesek kinetis, bukan bukan statis ya. Gaya gesek kinetisnya maka harus kita hitung dulu. Gaya gesek kinetisnya adalah 200 dikali 0,360 Newton. Maka gaya bersih ya yang bekerja pada benda itu ada 160 Newton dikurang 60 Newton, itu adalah 100 Newton dibagi 20 menjadi 5. Jadi percepatannya adalah 5 meter per detik kuadrat. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya? Ada Mengerti, pertanyaan? Pak. Mengerti ya? Oke, baik ya. Nah, sekarang saya ingin men-challenge ya. Kita ikutin hitungan ini, hanya saya memberikan ini. Coba kita lihat. Nah, latihan 2. Sama soalnya dengan yang tadi ya, hanya lantainya dimiringkan 30 derajat. Nah, ya. Jadi sebuah benda dengan massa 20 kilo terletak di atas lantai miring 30 derajat, di mana koefisien friksi statis dan kinetisnya masing-masing 0,5 dan 0,3 ya, sama ya dengan yang tadi. Berapa gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda? Nah, karena ini miring ada 2. Berapa gaya yang digerakkan benda ke bawah? Ya, ke bawah. Ya kan? Ke bawah. Ingat, kalau ke bawah berarti dia ada gaya gaya benda itu yang merupakan komponen ke bawah, ya kan?
Nah, bagaimana kalau dia ditarik bagaimana kalau digerakkan ke atas? Berapa gaya yang diperlukan? Ya. Kalau yang tadi karena datar ke kiri ke kanan sama ya. Nah, kalau ini agak berbeda sedikit. Nah, bila benda kemudian ditarik dengan gaya P sebesar 160 Newton sejajar lantai, tentukan gaya gesek dan percepatan yang dialami benda. Ini agak bervariasi sedikit ya. Tidak usah dikerjakan sekarang ya. Ini tidak usah dikerjakan sekarang. Ini menjadi PR saja ya. Nanti saya minta Bu Asri untuk dikumpulkan ke saya minggu depan mungkin ya. Atau ya minggu depan lah, 1 minggu ya. Eh, Oke ya, ini udah mengerti ya soalnya ya. Ini silakan nanti teman-teman jadikan PR saja ya. Oke. Ada yang ditanya ke soal ini? Pak, berarti buat nyari itunya pakai MG cos theta ya, Pak? Untuk cari apanya? Gaya ke Ya, sampingnya. ya. Jadi nanti di ini di apa gayanya diuraikan kan gaya itu kan vektor ya, dia punya arah ya. Nanti sementara gaya berat itu selalu menuju ke bawah ya. Maksudnya ke bawah itu ke bumi ya, ya kan? Jadi yang gaya gaya berat benda itu nanti adalah yang ke tegak lurus lantai gitu ya. Nah, tegak lurus lantai itu kalau kita buat buat dia komponen X dan Y gitu ya. Nah, nanti eh, kita 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 uraikan. Jadi komponen X-nya gayanya, komponen Y-nya ya. Ini nanti bisa diinikan ya. Apa tuh? Dibuat dua sumbu ya, dua sumbu dengan berdasarkan 30 derajat ini. Nanti silahkan berkelompok mengerjakannya boleh ya. Yang penting saya ingin Anda semua mengerti gitu ya, adik-adik ngerti ya. Jadi saya kira dengan yang soal pertama tadi, ini hanya variasi sedikit saja dari yang soal yang pertama tadi ya. Ini benda apa lantainya dimiringin supaya kita bisa tahu bahwa eh, kemiringan itu juga akan mempengaruhi apa ya besarnya gaya yang nanti kita bisa lihat bahwa besarnya gaya itu kalau apalagi kalau dia untuk digerakkan ke bawah itu akan lebih kecil daripada kalau yang datar tadi gitu ya, dan akan lebih besar kalau kita gerakkan ke atas gitu ya. Jadi kita dicoba saja ya, dicoba ininya ya. Pada prinsipnya ini hanya keseimbangan gaya ya. Jadi sigma gaya. Jadi kalau tadi kita hanya me, kalau yang tadi ini hanya melihat gaya itu pada sumbu vertikal ya, ya kan? Gaya masa masa gaya berat dan gaya normal itu pada sumbu vertikal dan gaya gaya tarik dan gaya gesek itu pada sumbu yang horizontal ya. Nah, kalau di sini di yang ini gaya beratnya juga bekerja pada dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Gaya geseknya juga dan gaya tariknya juga bekerja pada dua sumbu ya. Ya, sedikit lebih kompleks ya, tapi kita harus terbiasa untuk lebih kritis gitu ya. Saya beri nanti waktu panjang gitu. Silakan nanti adik-adik kerjakan ya. Oke, kita lanjut ya kepada ini ya, yang kedua ya. Itu adalah tentang apa namanya? Sudut tripos ya. Kita masih ada ini lagi ya. Satu topik lagi. Saya sebetulnya ingin adik-adik sudah membaca dulu ya di buku itu ya, di buku diktatnya ya. Sebetulnya ini semua ada di diktat ya. Nah, ini yang disebut dengan sudut curah atau sudut tenang, yang disebut dengan angle of repose ya. Eh, Apa itu angle of repose? Itu adalah sudut curah. Sudut curah adalah sudut tercuram dari sebuah tumpukan bahan ya relatif terhadap bidang horizontal nih. Kalau kita lihat yang sebelah kanan ini, jadi kalau kita menuangkan suatu benda berbentuk partikel atau granular ya dari atas terus kita tumpahkan gitu, nanti dia akan berbentuk gunung gitu ya, bentuk kerucut gitu ya. Nah ini
kita tuangkan sehingga dia akan berbentuk gunung gini. Nah, yang disebut sudutnya itu adalah ini ya, yang terbentuk. Jadi kecuraman dia ini ya, curam ini terhadap eh, radiusnya ya, jari-jarinya ya. Jadi ketika bahan butiran dituangkan di bidang horizontal, maka akan terbentuk tumpukan berbentuk kerucut ya. Besar sudut curah dipengaruhi oleh massa jenis, luas permukaan, bentuk partikel, koefisien gesek bahan dan kadar air ya. Kemudian bahan dengan sudut curah yang lebih rendah akan memiliki tumpukan yang lebih landai dibandingkan dengan sudut curah yang lebih tinggi ya. Jadi sudut curahnya itu ya, kalau dia itu tumpukannya lebih landai, maka dia akan lebih kecil sudut curahnya ini ya. Istilahnya kalau dia hanya ketinggiannya misalnya hanya 2/3, maka sudut ini akan lebih kecil ya. Nah, sudut curah ini kalau kita lambangkan dengan apa ini kita sebutnya theta ya, besar ya. Jadi tangan dari sudut repus ini itu adalah tinggi dibagi radius ya. Ya kan, tangan dari sudut ini adalah tinggi ini ya, tinggi gundukannya, tinggi tumpukannya dibagi dengan jari-jarinya ini ya, bagi jari-jarinya. Itu tangannya ya. Jadi kalau mencari sudutnya tinggal dibalik ya. Jadi sudutnya ini, sudut angle of repose-nya sama dengan tangan pangkat -1 dari tinggi rasio tinggi dan radius ya. Oke ya, sampai sini paham ya sudut curah. Jadi tumpukan ini dia hanya alami saja ya. Jadi jatuhkan alami gitu. Dia akan membentuk ini ya. Nah, ini akan tergantung kepada bahannya. Lain bahan dia akan sudut repose-nya akan berbeda-beda ya. Oke. Nah, untuk apa nih sudut curah ini? Sudut curah ini digunakan dalam mendesain tadi yang awal tadi kita sudah singgung sedikit ya. Untuk mendesain alat dan mesin yang menangani dan mengolah bahan ya, berbentuk partikel atau granular ya, seperti hooper gitu ya. Jadi hooper tadi ya, hooper atau silo ya. Silo itu kalau pernah lihat tempat penyimpanan itu ya, penyimpanan misalkan gandum atau padi gitu ya, ada silo-silo gitu ya, silo-silo gitu untuk menampung. Jadi kemudian juga untuk mendesain sabuk konveyor gitu ya. Apakah konveyor itu perlu agak melengkung di ujungnya gitu ya, atau dia cukup lurus saja itu ya. Itu nanti keperluan daripada sudut curah itu. Penggunaan sudut curah dalam sabuk konveyor bermanfaat untuk menentukan lebar sabuk ya. Nah, selain itu lebar sabuknya juga, karena ketika kita menjatuhkan itu kita akan mendapatkan berapa diameter dari tumpukan itu. Selain itu juga digunakan untuk meramalkan apakah suatu tumpukan misalkan bahan bangunan, kerikil, pasir dan kondisi geotermal akan terjadi longsor. Nah, ini juga bisa digunakan untuk itu ya. Jadi kalau kita misalnya tahu misalkan angle of repose-nya misalnya salju gitu ya, es gitu. Nanti kita bisa lihat misalkan ada satu gunung yang terlalu curam gitu ya. Sementara dia sudah melebihi sudut repose-nya ya. Nah, itu akan gunung itu ketika dipenuhi es misalnya ya, itu akan rawan untuk longsor gitu ya. Rawan untuk longsor. Semakin curam suatu sudut repose, maka akan kemungkinan longsornya akan semakin tinggi ya. Kalau semakin landai, maka akan semakin stabil ya. Tumpukannya akan semakin stabil. Nah, ini ada satu penelitian ya. Ini dilakukan oleh mahasiswa dari Unpad juga ya. Pada tahun 2021 mungkin ada yang kenal ya. Namanya Yusuf, nama depannya apa ya? Saya lupa ya. Yusuf. Ini penelitian
Yusuf ya tentang sudut tripus biji hanjeli gitu ya, biji hanjeli ya. Nah, ini kita lihat dia melakukan penelitian uh, sudut tripus ya dari berbagai varietas hanjeli ya. Di sini ada pulut G9, ada pulut G26, pulut G37 sampai kepada batu hitam, batu kecil dan batu orange ya. Nah, kemudian dia hitung berapa sih sudut itunya, sudut tripusnya. Nah, dia melakukan percobaan beberapa kali ya. Kemudian dia bisa menentukan dari sekian kali percobaan itu berapa sih yang terkecil dan terbesarnya ya. Ini bisa kita lihat sini ya, minimum maksimumnya. Kemudian ada rata-ratanya. Nah, kalau kita ambil rata-rata keseluruhan daripada sudut Angel of Repose-nya si Hanjeli ini ya, dia ada di 22,5 rata-ratanya. Kemudian minimumnya di 17,5, tetapi maksimumnya ini salah ya, bukan 17,5. Nah, ini juga ya, teman-teman kalau menulis sesuatu ya, kita harus teliti gitu ya. Ini sudah terbit loh ini ya, di suatu majalah ya. Majalahnya saya nanti bisa di googling aja deh. Di googling ya. Ini sudah terbit di majalah gitu, tapi ini salah gitu. Jadi harusnya dia ini nggak mungkin 17,5 kan ininya kan yang rata-rata dari yang maksimum ini kan. Sedangkan yang paling kecil saja di maksimum ini ada 18 gitu ya, yang paling kecil. Jadi ini nggak mungkin. Nah, kalau kita lihat di bawah ya rata-rata sudut tripus biji hanjeli berkisar antara 13,8 sampai 22,3 ya. Nah, ini hasil penelitian dia berkisar dari 13,8 sampai 22 sudut sudut angel of tripusnya ya. Dengan rata-rata tadi 22,5 ya. Nah, maka dia membuat kesimpulan untuk merancang Hooper mesin penyosok digunakan sudut dinding Hooper minimal. Nah, ingat ya, kenapa dia yang diambil adalah nilai maksimumnya, ya, bukan nilai rata-rata atau nilai. Jadi ini untuk safety ya. Jadi yang diambil itu emang sudut yang tercuram ya, atau yang terbesar ya. Karena kalau dia memakai yang lebih rendah, ketika ketika biji hanjelinya adalah biji hanjeli yang mempunyai sudut tripus tinggi, maka dia tidak akan bergerak gitu ya. Tetapi kalau dia mengambil yang paling curam, yang paling besar, maka yang di bawahnya pun akan termasuk dalam kriteria sudut tripusnya ya. Jadi kalau ingat ya tadi ya, mungkin saya balik lagi ke depan. Nah ini ya, ini sudut curah adalah sudut tercuram nih ya, tercuram ya, sudut tercuram. Ngerti ya yang dimaksud dengan tercuram ya? Yang tercuram itulah kalau bahasa Inggrisnya steepest ya, steepest itu jadi dia yang paling curamnya yang paling tinggi gitu ya. Curamnya yang paling tinggi. Jadi kita bisa lihat ya dari sini ya, dari penelitiannya Mas Yusuf tadi ya. Yang diambil adalah yang paling tinggi ya untuk sudut of repose-nya gitu ya. Jadi itu adalah sudut di mana biji angelis dapat jatuh meluncur ke bagian silinder perontok atau roll penyosok ya. Jadi eh, hoopernya itu diambil yang sudut paling tinggi. Nah, ini yang menunjukkan kira-kira bagaimana suatu bahan ya, suatu bahan itu dengan suatu sudut repose yang tertentu ya, bagaimana sih itunya hubungannya dengan aliran bahan tersebut gitu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya. Bisa kita lihat ya. Kalau ini adalah sudut yang paling curam ya. Ini ya. Jadi
kita membutuhkan hooper yang curam gitu ya, baru dia akan bergerak. Maka ini kondisi yang tidak diinginkan sebetulnya ya. Kita inginnya yang di sini ya. Jadi sudut hoopernya kecil saja ya, agak landai tetapi dia sudah mengalir gitu ya. Maka eh, kita bisa lihat ya, kalau di sini kan sudut sudut ripusnya 47,3 ya, di sini 46,7, yang ini 41,3, ini 40,9, ini 32,3 ya. Jadi semakin kecil sudutnya itu maka flow ability ya, jadi kemampuan untuk mengalirnya itu akan semakin baik ya, akan semakin baik. Kemudian juga kalau hooper itu sudutnya itu lebih landai, maka daya tampung hoopernya juga akan lebih banyak ya kan, daripada kalau dia terlalu tirus gitu ya, terlalu curam gitu ya, maka akan daya tampung bahan di dalam hoopernya akan semakin sedikit ya. Oke, jadi nah ini kita bisa lihat yang lebih spesifik lagi ya, bagaimana besaran sudut yang bagus gitu ya, yang bagus untuk kita mengalirkan suatu bahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk sudut repos itu antara 25 sampai 30 itu disebut excellent ya. Jadi bahannya akan lebih mudah mengalir ya, sangat mudah mengalir kalau untuk sudut reposnya 25 sampai 30. Kalau untuk sudut reposnya 31 sampai 35 itu baik. Nah, ya, baik. Jadi flow propertinya, sifat alirannya itu baik. Untuk 36 sampai 40 itu fair ya, cukup ya. Jadi aid not needed ya. Jadi tidak perlu bantuan. Jadi untuk mengalirkannya itu dia bisa masih bisa dengan gaya beratnya sendiri gitu ya. Kemudian kalau 41 sampai 45 ini passable ya. May hang up. Jadi dia masih bisa lewat, tapi mungkin bisa juga dia stuck gitu ya. Stuck. Kalau 46 sampai 55 bagaimana? Nah, ini yang sudah kategori poor ya. Sudah tidak baik ya. Jadi ini perlu diaduk ya atau digetarkan ya. Ini bahannya sudah perlu pengadukan atau penggetaran. Nah, kalau di atasnya lagi 56 sampai 65 ini sangat tidak bagus ya. Nah, ini semua nanti kita perlukan di dalam misalkan tadi, atau kita bukan di hooper atau pakai silo gitu ya. Silo bagaimana kita misalkan untuk menggerakkan bahan itu untuk bahan-bahan yang sudut repusnya tinggi, maka kita butuh misalkan agitator gitu ya untuk pengaduk gitu ya, atau kita membutuhkan bel atau conveyor belt yang bisa berputar ya untuk mengangkat apa bahan gitu ya, supaya dia lebih mudah untuk bergerak. Nah, ini semua tergantung kepada bahannya tentunya ya. Nah, sekarang coba kita lihat, ini saya coba ambil dari Wikipedia ya. Bahan apa? Bahan misalkan ini ya, serpihan kayu gitu ya. Ini sudut ripusnya ini 45 derajat gitu ya. Kemudian kapur itu 45 derajat. Jadi yang agak tinggi ya, ini yang tinggi. Kemudian sini kelapa parut, ada tepung terigu, ada pasir, ada salju. Ini salju juga ada 38 derajat ya. Bayangkan ya 38 derajat ya. Jadi dia kalau ada gunung yang curamnya sudah di atas 38 derajat kemudian dipenuhi salju itu, maka eh, cenderung runtuhnya akan besar ya. Tapi kalau gunungnya misalkan agak landai, kurang dari 38 derajat, nah itu aman gitu ya. Ini gunanya gitu ya. Kemudian biji kopi ini ada juga. Nah, ini apa nih? Granit, ada pasir. Ini tidak semuanya bahan pertanian ya, dicampur ya. Kemudian ada bekatul. Nah, ini bekatul ya, kita lihat nih. Kemudian ada tanah, kerikil.
mal, apa ini? Ada tepung jagung, ada biji semanggi, gandum. Oke ya, jadi ini contoh-contoh dari besaran sudut rebus ya, beberapa bahan. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Nah, oke. Sekarang kita oke. Ini kita ada latihan lagi nih. Latihan tentukan sudut rebus dari tumpukan bahan granular berikut ya. Kisaran rata-rata dan standar deviasi ya. Berdasarkan data hasil percobaan pada tabel di bawah ya. Itu ada tabel di bawah itu ya, ada percobaan. K itu adalah keliling ya. Keliling dari ini ya, dari tumpukan bahan ya. Kelilingnya. Kemudian T ini adalah tinggi tumpukan ya. Nah, kemudian pertanyaannya berapa sudut rebus yang digunakan untuk merancang hooper? Termasuk kategori apakah aliran bahan tersebut? Nah, ya. Oke, ini latihannya ya. Jadi untuk sudut rebus. Nah, mungkin sebelum kita kerjakan latihan ini, ada nggak pertanyaan tentang sudut rebus gitu? Oh, ada yang mau berbagi ilmu atau ada yang mau bertanya? Sudah paham tentang sudut rebus? Saya belum paham, Pak. Oke, belum pahamnya yang di mana? Eh, itu kan katanya kan K-nya 157,9 dengan T-nya 16,3. Nah, berarti kalau dia menentukan sudut rebusnya untuk merancang itu pakai yang mana? Nah, oke, saya kembali lagi ke awal ya supaya jelas ya. Nah, di sini ya. Jadi sudut rebus itu adalah tangan sial ya, ya. Atau tangan sial dari sudut rebus, ya, yang persamaan di bawah itu ya. Tangan sial dari sudut rebus itu sama dengan tinggi tumpukan dibagi radius tumpukan. Radius mengerti ya, radius maksudnya jari-jari ya. Iya kan kalau kita lihat gambar ini, gambar yang ada ini ya. Saya lihatkan ini. Nah, kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Ini kan sudut tripus yang ini ya. Nah, ini sudut tripusnya, ya kan? Nah, sudut tripus ini bisa kita cari bila diketahui tinggi dan jari-jarinya, radiusnya, ya. Ini radiusnya. Ini dianggap bentuknya ini kerucut. Jadi ini diasumsikan ini berbentuk lingkaran sempurna ya, sempurna katakanlah lingkaran sempurna. Nah, maka tangan sial daripada sudut tripus ya, tangan sial dari sudut tripus ini adalah tinggi dibagi dengan jari-jarinya dari kerucut ini. Nah, sampai sini paham ininya yang dimaksud dengan sudut tripus ini. Jadi tumpukan ini terbentuk secara alami ya ketika kita menuangkan. Jadi misalkan tadi ada contohnya oleh Mas Yusuf tadi penelitiannya dia hanjeli ya. Nah, hanjeli itu dituangkan dari atas gitu Kak ke lantai ya. Dituangkan sampai dia ketika dituangkan dia sudah tidak bisa menambah tinggi dari tumpukan itu ya. Jadi dituangkan dia turun ya kan. Membentuk gundukan. Ditambah lagi ditambah naik gundukannya sehingga sampai satu titik ketika ditambah butiran hanjelinya, biji hanjelinya, tumpukan itu tidak bisa tinggi lagi. Dia hanya bisa melebar gitu ya. Nah, itu adalah titik di mana sudut tripusnya ditentukan.
Bagaimana menentukan sudut tripusnya? Ini sudut tripus itu ya, adalah yang ini ya, di mana tangan sial dari sudut tripus itu adalah tinggi dibagi jari-jarinya ya. Oke ya, sampai situ ngerti ya? Gimana Albert, sudah nangkap? Eh, jadi Pak, kalau misalnya ini kan tadi kan dia katanya kan rumus itu kan si si Oh, ke apa ini. latihannya tadi ya. Oke, kita masih masuk ke latihan tadi ya. Eh, Nah, ini. Eh, Nah, mm, eh, tadi kan Pak katanya itu rumusnya tinggi dibagi jari-jari ini. ya, Nah, tingginya kan udah diketahui, tapi jari-jarinya belum. Berarti kalau nyari jari-jarinya itu berarti tanda risika ini ya. tanda apanya? Berarti misalnya nih, yang pertama, kan itu tadi katanya rumusnya tinggi dibagi radius, dibagi jari-jarinya. Berarti Ya, nanti kalau kita mencari jari-jarinya itu, jari-jari eh, dari. berarti dari tan 157,9 gitu ya. Oh, coba ada yang bisa jelaskan bagaimana mencari jari-jari? Coba ini Albert minta clue. Ada, coba Aisyah atau Alia, kamu bisa jelaskan bagaimana mencari jari-jari? Ingat, ini kan bentuknya kerucut ya. Kerucut itu di bawahnya berbentuk lingkaran. Tadi saya sudah sebutkan, kita asumsikan lingkaran itu adalah lingkaran sempurna. Ya kan? Coba siapa yang bisa bantu? Bantu Albert bagaimana mencari jari-jari. Izin Pak, apakah menggunakan jari-jari sama dengan K-nya itu per 2 dikali Pi, Pak? Ya, ya pasti kita cari dari K, ya kan? Dari keliling kan? Keliling tuh rumusnya apa keliling? 2 PR, Pak. 2 kali Nah, PR, 2 Pak. PR. Sehingga R-nya sama dengan K per 2 kali Pi, Pak. K per 2 pi. Iya kan? K dibagi 2 pi kan? 2 kali, iya, iya Pak. Ya, 2 kali pi dalam kurung ya. Hmm. Oke, Albert sudah dapat clue-nya? Belum masuk, Pak. Masuk. Kan ini coba nyarinya pakai Excel ya supaya gampang ya. Kamu semua carinya pakai Excel ya. Jadi ini angkanya dimasukkan dulu ke Excel ya. Jadi nanti pakai Excel saja. Jadi pakai Excel. Jadi 1 kali rumus sudah bisa langsung dapat 5 kali ulangan. Ini kan 5 kali ulangan. Percobaannya kan 5 kali ulangan ya. Kita coba pakai Excel ya. Nah, ini mungkin agak panjang nih waktunya ya. Karena perlu masuk ke Excel ya. Teman-teman bisa buka Excel ya? Punya Excel kan? Bisa sambil buka Excel ya? Sambil Zoom. Bisa ya? Nah, oke. Jadi ini angkanya dimasukkan ke Excel ya. Kemudian kamu bikin ini kan K yang kolom pertama nomor ya, kolom keduanya K, kolom ketiganya T tinggi. Nah, kolom ketiganya nanti cari itunya dulu, cari R dengan diketahui K gitu ya. Setelah itu kan nanti kamu cari uh, tangan sialnya. Tangan sialnya tadi kan sudah rumusnya ya. Eh, apa perlu saya tulis lagi rumusnya ke sini biar bisa kelihatan. Mungkin Eh, radius. masih ingat ya rumusnya atau saya copy? Eh, Nah, tangan sial kan sudah pasti tahu lah tangan sial. Tangan sial itu apa? Tangan tangan dari sudut sudut tripus ini apa? Adalah yang depannya kan, sisi di depannya dibagi dengan sisi di sampingnya kan. Sisi siku-siku ya, sisi siku-siku di depannya dibagi sisi siku-siku di samping. Oke. Nah, coba kita latihan dulu. Ini saya kasih waktu ini 8 menit kali cukup ya Bu Asri ya.
Cukup sepertinya, Pak. Cukup kan? Kan cuma satu kali jalan, kemudian yang berikutnya di copy ya. Nah, supaya ini juga latihan pakai Excel, saya kira sudah canggih semua lah pakai Excel ya, ya kan? Jadi kerjakan dulu yang nomor satu gitu ya, yang percobaan satu selesaikan sampai dapat ininya. Tadi pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya kan berapa sudut ripus yang digunakan untuk merancang hopper kan? Nah, jadi tadi ingat yang digunakan adalah sudut tercuram ya, sudut yang terbesar gitu. Nah, ini kan kita disuruh cari nih kisaran berapa. Jadi dicari semua percobaannya dicari dulu nih. Sudut repusnya berapa, jadi kita tahu nih kisarannya berapa. Rata-ratanya nanti di Excel langsung dicari, rata-ratanya dapat kan. Standar deviasi juga dicari pakai Excel, dapat sekaligus. Baru nanti ditentukan berapa sudut repus digunakan untuk merancang hooper, maka diambil sudut terbesar gitu ya. Nah, kemudian termasuk kategori apakah aliran tersebut. Nah, nanti dilihat berapa sudut ripusnya. Oke, berarti saya harus kasih ininya dulu ya. Atau saya kirim itunya ya, bahannya ya ke sebentar, jangan dulu karena di bahannya ada jawabannya. Em, oke, atau ini dulu deh, yang kategorinya nanti belakangan ya. Jadi cari dulu ini aja. Jadi kalian masukkan dulu aja ke Excel ya. Oke ya, 8 menit ya. Tadi sudah 1 menit, berarti tinggal 7 menit lagi. Permisi Pak, maaf. Ya, Eh, ya. Untuk waktu perkuliahannya sebenarnya sudah selesai Pak pada 14.40. Mohon maaf, Adinda, kalau praktisi mengajar masih berlanjut 2 jam. Oh iya Ibu, apakah untuk beberapa mahasiswa diperbolehkan izin Ibu dikarenakan ada praktikum Ibu, Praktikum apa kalau boleh tahu? KBHP juga Ibu. Oke. Suruh nunggu dulu ya, kan ini lagi kuliah. Saya bilang asistennya siapa? Saya kontak. Siapa asistennya? Saya akan call dulu. Teh Widya Ibu. Teh Widya. Oke, sebentar ya. Dilanjut dulu kuliahnya. Saya akan bilang ke asistennya untuk menunggu dulu ya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf. Sama-sama Adinda. Mohon maaf, Prof. Lamot, Ya, Mangga dibuka kembali. oke, nggak apa-apa Bu. Ya, ini sedikit lagi kita mungkin habis latihan nanti kita bahas. Ya, mungkin nanti jam 14 jam 15 bisa kita selesaikan ya. Pakai Excel saja ya, jadi nggak usah coret-coret di itu ya, langsung di itu aja. Langsung di Excel. Prof, Ya, mau nanya apakah hasilnya putus-putus. hasilnya berarti nggak ada yang minus berarti kan Prof? Untuk Oh, SR-nya Prof. oh, SR kan tidak boleh Untuk minus ya. hasilnya Tadi kan SR-nya nggak ada yang eh, minus kan? nggak ada. SR itu berkisar 0 derajat sampai 90 derajat. Iya Prof. Mm-mm.
Saya coba ganti Excel ya. Hmm. Oh, ini Excel ya. Nah, itu Excel. Prof izin Prof, kalau hasilnya Ya, 0,0 itu berarti bisa Prof. 0,0 sudutnya ya atau tangennya? SR-nya Prof. SR-nya. Nggak sekecil itu ya. Saya dapatnya itu yang paling kecil sebentar ya. Yang tiga. Yang paling kecil itu di atas 30 ya SR-nya ya. Em, yang nomor satu berapa? Ada yang sudah dapat yang percobaan satu? Kalau untuk R-nya itu Mm-mm. dia Berapa senti? eh, 59. 59. Yang R ya, jangan bukan D ya, bukan diameter ya. R. Ada yang sudah dapat yang percobaan satu. Karena yang dicari percobaan satu dulu ya kalau pakai Excel. Nanti kan yang percobaan berikutnya tinggal di copy ya, tinggal ditarik gitu ya. Yang yang nomor satu itu eh, sudut trepusnya 33 derajat. Ada yang benar, ada yang sudah dapat. Ada belum ada yang belum ada yang selesai yang percobaan satunya? Belum, Prof. Belum ya. Beda soalnya Prof sama hasil Prof tadi. Iya, makanya saya kasih petunjuk sudut trepusnya yang pertama itu 33 derajat. Jadi dicari dulu radiusnya ya, yang kolom ketiganya. Kolom keempatnya itu tangannya, tangan dari SR-nya, tangan dari sudut tripusnya. Tangan itu kan tinggal kamu bagi saja, dibagikan. Tadi kan tangan itu adalah tinggi dibagi R. Jadi kolom yang tangan itu kolom T dibagi kolom R, kan dapat tangannya. Kalau dapat tangannya, kemudian cari sudutnya. Nah, sudutnya 0,5754. Ada yang dapat segitu nggak? Sudut trepusnya 0,5754. Tapi itu masih radian ya, ingat ya. Ini kan Excel ya.
itu radian. Nah, kemudian radian diubah menjadi sudut. 0,5754 itu sama dengan 33 derajat. Oke, belum ada yang ini ya? Berarti dari hasil yang tannya itu 0, itu diubah ke radius berarti. Ke degree, ke derajat. Ke derajat. Oke ya. Oke deh, saya buka aja ya. Coba kita lihat sama-sama ya. Oke. eh, hmm. Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat, Prof. Sudah ya. Saya besarin dikit ya. Ada yang membuat begini nggak? Ya, ini kan ya. Ini tadi K ya. Ini kita dari K ini kan kita cari R-nya. R-nya ini rumusnya adalah ini. Ya kan? Keliling dibagi dengan 2pi ya. Ini 2pi ya. Di atas ini ya. Jadi keliling itu yang biru ini kan ini. Dibagi dengan 2 dalam kurung ya. 2 dikali pi. Pi ya. P, di dalam Excel itu pi kasih kurung buka kurung tutup ya. Itu pi. Dia besarnya 3,14 ya. Biasa kita hafal tuh kalau 3,14-nya. Oke. Maka kita dapat R-nya. Ya, radiusnya jadi 25,13. Ini sudah saya buat jadi 2 digit ya. 25,13 sekian 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 ya. Nah, kemudian ya R dibagi T, T dibagi R, ini adalah tangensial dari sudut tripus ya. Sudut tripusnya adalah nih D5 itu ya, ini ya. Ini D ya. T ini dibagi ini. Maka kita dapat tangannya 0,6468 ya kan? Ini sederhana, hanya D5 dibagi ini dibagi ini ya, ini dibagi ini. Itu adalah tangan sial dari sudut tripus. Maka sudut tripusnya adalah, nah, kan tangan sial dari sudut itu sama dengan ini. Jadi kebalikannya, tangan pangkat -1 itu di dalam Excel tuh atan ya, arkus tangan ya. Iya, arkus tangan ya. Nah, arkus tangan dari F5 dari ini dapat 0,5754. Ini masih dalam radian ya. Kemudian radian kita ubah menjadi degree. Ini pakai perintahnya degrees. Degrees dari ini adalah 33 derajat. Ini sudah derajat. Ya. Kemudian tinggal kita tarik ininya ke bawah semuanya. Ini sudah selesai semuanya begitu. Sudah mengerti kan? Jadi kalau misalnya ini tadi kita mengerjakan satu dulu ya. Ini saya hapus dulu ya. Ya. Kita kan kerjakan yang percobaan 1 ya. Setelah kita dapat ini kan tinggal kita blok dan kita tarik ke bawah ini ya. Ini kan. Nah. Satu lagi ya kurang ya. Loh, malah hilang jadinya dia. Bentar. Nah, ini tinggal kita tarik dari. Nah, ini kan sudah dapat semua kan? Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, pertanyaannya apa tadi yang ditanyakan tadi? Oke, yang mana tadi? Ini ya. Ini ya. S. Kok ini udah latihan 4. Nah, ini ya. Ini kan pertanyaannya kan berapa kisaran rata-rata dan nah, ini tinggal kita cari di sini tadi ya, di Excel ini ya. Nah, jadi rata-rata segini kisarannya kita ambil yang terkecil. Yang terkecil adalah ini ya. Ini yang terkecil, oke, kita tandain. Yang terbesarnya adalah 36 ya. Oke. Ya. Ya kan standar deviasinya tinggal kita cari pakai Excel ya semua. Oke, ini sudah bisa semua ya. Oke ya. Nah, coba kita kembali ke ini, ke sini ya. Oke. Saya besarkan dulu ya. Nah, kelihatan ya? Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ini tadi ya, coba kita lihat di sini ya. Di Excel-nya ya. Nah, jadi sekarang
rata-ratanya dapat segini ya. Ini rata-rata 33,37, kisarannya 31,3 sampai 361, standar deviasinya 1,94. Kemudian berapa derajat Hooper yang kita desain? Berapa? Siapa yang bisa bantu? Berapa derajat? Berapa sudut Hoopernya? Maka kita ambil yang terbesar, yang ini ya. Itu adalah sudut Hooper ya, kita kasih hijau. Oke, nah ini sudut Hoopernya yang besar ya. Masuk kemana dia? Ini kan 31,3 sampai 36,1. Oke, kita lihat dia masuk kategori apa. Kita kembali ke sini. Dia masuk kategori apa? Oh, kok ini ya, salah saya. Oke, bukan itu ya. Bukan itu ya. Sebentar, yang ini ya. Oke. Dia masuk kategori apa adalah di sini kita lihat. Nah, 31,3 sampai 36 itu masuk di mana tadi? Masuk di ini ya. 31 good sampai fair. Ini ada 36-nya ya. Nah, jadi masuk kategori good sampai fair. Ya. Jawabannya masuk kategorinya good sampai fair. Oke. Saya kira sudah ngerti ya. Udah, Pak. Udah ya. Nah, kalau sudah mengerti, saya kira waktunya juga sudah selesai ya. Oke, saya lanjutkan sedikit ya tadi ya ininya ya, kuliahnya ya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Ini jawaban latihan 3. Nah, ini jawaban latihan 3 ya. Jadi kisaran rata-rata sudut repusnya 31 sampai 36, rata-ratanya 33,4, kemudian standar deviasi 1,94 derajat. Sudut repus yang digunakan untuk merancang Hooper adalah yang paling tinggi, ini ya, 36,1 ya. Kemudian kategori aliran bahan tersebut good sampai fair. Tadi sudah kita lihat ya, good sampai fair ya. Oke, nah sekarang ini ada latihan 4. Nah, ini PR. Bikin yang sama saja ya, seperti tadi ini. Jadi tentukan sudut repus dari tumpukan biji hanjeli berikut ya. Pertanyaannya sama ya. Nah, tinggal mencari ini saja. Ini buat latihan kita ya. Ini jadikan PR, nanti Bu Asri mohon dikumpulin. Jadi ada 2 latihan ya, latihan 2 dan latihan 4 itu menjadi PR ya. Saya kira. Oke. Saya kira terima kasih semuanya untuk kuliah kita sampai saat ini. Saya kira sudah selesai ya kuliah kita. Saya serahkan lagi ke Bu Asri. Baik, terima kasih Prof. Lamhot atas paparannya. Berhubung juga waktu sudah pas ya Pak, ini 15.02 dan ada beberapa mahasiswa yang akan segera praktikum. Untuk mempercepat proses, silahkan mahasiswa untuk on cam kembali. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi akhir.